Halo sahabat pendengar, selamat datang di podcast Suara Pemuda. Sebelumnya perkenalkan aku Andi dan bersama Naila. Kali ini kita nggak cuma berdua aja nih, karena kita kedatangan 4 teman kita yang akan berbincang-bincang pada kali ini. Silahkan perkenalkan, ada Halo, aku Amel. aku Syifa, aku Agni, Dan aku Naisila. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu destinasi wisata yang ikonik di Indonesia, yaitu Taman Mini Indonesia Indah atau yang sering disebut dengan TMII. Taman ini tidak hanya terkenal dengan keindahannya, tetapi juga menjadi tempat yang sangat penting dalam melestarikan dan mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada dunia. Di episode kali ini, kita akan membahas beberapa topik yang menarik tentang Taman Mini, mulai dari cara pemerintah mengenalkan dan melestarikan Taman Mini sampai bagaimana generasi milenial turut berperan aktif dalam melestarikan. Jadi simak terus ya. Taman Mini Indonesia Indah adalah salah satu tempat yang menggabungkan keindahan alam dan warisan budaya Indonesia. Terletak di Jakarta Timur, Taman Mini Indonesia Indah berdiri sejak tahun 1975 dan menjadi simbol dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Namun, bagaimana cara pemerintah mengenalkan Taman Mini kepada masyarakat, khususnya generasi muda? Mari kita ulas. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, aku pengen nanya kepada kalian semua, gimana sih pendapat kalian tentang Taman Mini sebagai tempat untuk mengenalkan budaya yang ada di Indonesia? Kalau menurutku sendiri, Taman Mini Indonesia itu ibarat Indonesia versi mini. Dari Sabang sampai Merauke, semua budaya ada di satu tempat. Bener banget, setiap provinsi punya anjungan sendiri dengan rumah adat, pakaian tradisional, dan kesenian khasnya. Jadi kita bisa belajar banyak tanpa harus keliling Indonesia. Nah, yang lebih menariknya lagi, di sana tuh banyak banget museum, kayak Museum Indonesia, Museum Asmat, ataupun Museum Transportasi. Jadi ini tuh cocok banget buat orang yang suka sama sejarah. Setuju. Aku pernah ke Museum Indonesia dan kagum banget lihat koleksi kain tradisional dan dari berbagai daerah, dari batik sampai tenun, semuanya ada. Oke, kita akan masuk ke pembicaraan utama nih. Menurut kalian, bagaimana sih caranya pemerintah mengenalkan budaya di Taman Mini? Atau bagaimana cara mengenalkan Taman Mini Indonesia Indah? Menurut pandanganku, mungkin pemerintah Indonesia bisa mengenalkan melalui kementerian dan lembaga. Aktif mengenalkan Taman Mini baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bisa juga pemerintah menjadikan Taman Mini Indonesia Indah sebagai destinasi wisata utama dalam promosi pariwisata Indonesia dengan mengadakan event yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini bukan cuma buat mengenalkan budaya, tapi juga buat melestarikannya. Menurut kalian, gimana sih cara pemerintah melestarikan budaya yang ada di Taman Mini? Salah satunya lewat revitalisasi di Taman Mini Indonesia Indah. Pemerintah terus memperbaiki dan merawat anjungan serta museum di sana biar tetap terjaga. Iya, selain itu ada juga program pelatihan seni dan budaya. Sabtu kemarin, aku baru aja dari Taman Mini, dan di sana ada sanggar tari tradisional dan itu seru banget. Mereka juga sering ngadain pertunjukan seni daerah, jadi para seniman lokal punya wadah untuk tetap melestarikan budaya mereka. Bahkan, kuliner tradisional pun juga dilestarikan. Aku pernah ke festival kuliner di Taman Mini dan bisa nyobain makanan khas daerah dari seluruh Indonesia. Dan yang menariknya lagi, Taman Mini ini juga jadi tempat buat mendokumentasikan cerita rakyat dan bahasa daerah. Jadi nggak cuma seni aja loh, tapi juga warisan-warisan tetap terjaga. Dari dia. Dengan mengenalkan dan melestarikan TMI tadi, ada dengan cara membuat event. Nah, Taman Mini juga sering kan menjadi tuan rumah berbagai event budaya. Kalian ada nggak sih pengalaman seru tentang event Taman Mini? Aku kayaknya pernah ke Pekan Budaya Nusantara, kalau nggak salah bulan Oktober 2024. Itu keren banget. Ada festival tari, pameran kerajinan, dan kuliner dari seluruh budaya di Indonesia. Aku sih suka Hari Batik Nasional di Taman Mini. Mereka ngadain workshop membatik, jadi kita bisa secara langsung membatik. Nah, jangan lupa juga hari besar keagamaan. Aku pernah ngeliat tuh kayak Isakana dan suasananya tuh sangat sakral. Waktu itu aku juga pernah datang sekitar bulan Oktober 2024 lalu ke acara Gerbang Maghrib. Situ ada arak-arakan gunungan makanan yang dibagikan ke pengunjung mirip kayak yang ada di Yogyakarta. Nah, setelah mendengar pengalaman teman-teman terhadap event budaya, aku penasaran, kalian mulai tahu Taman Mini Indonesia itu dari mana sih? Aku sendiri tahu Taman Mini Indonesia Indah dari aplikasi seperti TikTok dan juga Instagram. Dan juga teman aku sudah banyak yang berkunjung ke sana.
Kalau aku sih waktu itu karena lagi liburan sama keluarga, tapi karena Taman Mini itu luas banget, jadi nggak cukup 1-2 kali kesananya. Sampai sedetik ini aku belum nelusurin semua Taman Mini. Kalau aku sih awalnya karena ada pertemuan keluarga, nah ketemuannya tuh Taman Mini. Kalau aku awalnya lihat dari sosial media kalau Taman Mini itu udah direnovasi. Dan kebetulan aku dan temanku ada tugas untuk berkunjung ke tempat wisata. Setelah mendengar pengalaman teman-teman terhadap event budaya, pernah terbesit gak sih di pikiran kalian cara agar generasi milenial tetap tertarik dengan budaya? Menurutku, budaya harus dikemas dengan cara yang lebih modern. Misalnya, festival budaya yang dikolaborasikan dengan musik atau fashion anak muda. Aku setuju. Misalnya tari tradisional dikombinasikan dengan musik elektronik, jadi tetap autentik tapi lebih menarik buat anak muda. Dan mungkin di teknologi yang udah canggih ini, museum bisa pakai teknologi augmented reality atau virtual reality biar lebih interaktif agar bisa lebih menarik. Aku juga sering banget tuh nonton kreator yang membahas tentang budaya dengan cara yang seru. Ya, misalnya kayak kuliner itu khas daerah dan challenge pakai baju adat. Betul banget, media sosial itu kunci bagi kita untuk mengenal budaya. Jadi kita bisa explore budaya dari TikTok, Instagram, sampai ke YouTube. Nah, kalian tahu gak sih Taman Mini itu dulu milik Soeharto? Iya, tapi sekarang Taman Mini Indonesia Indah sudah diambil alih oleh pemerintah melalui Kemensetnak dari yayasan milik keluarga mantan Soeharto. Mulai dari kapan sih Taman Mini diambil alih sama pemerintah? Aku pernah baca kalau Taman Mini Indonesia itu kalau nggak salah diambil alih tanggal 1 April 2021 karena rekomendasi dari BPK dan Taman Mini Indonesia Indah pada saat itu mengalami kerugian besar setiap tahunnya. Oh, Taman Mini bisa mengalami kerugian. Emang berapa sih biasanya? Setiap tahunnya yayasan itu harus menuntut kerugian mencapai 40-50 miliar. Maka dari itu Presiden Jokowi memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan Taman Mini. Rugi banget ya. Setelah mengenal Taman Mini, gimana cara kita sebagai generasi milenial melestarikan budaya? Kalau aku suka pakai batik atau tenun di acara formal maupun santai. Jadi budaya kita tetap hidup dalam keseharian. Aku suka nulis blog tentang sejarah dan budaya Indonesia. Ini cara aku buat berbagi pengetahuan ke lebih banyak orang. Aku ngedukung UMKM sih yang jual produk budaya kayak kain tradisional, kerajinan tangan, dan makanan khas daerah. Aku suka traveling ke tempat bersejarah dengan membagikan pengalamanku di media sosial. Aku harap lebih banyak orang yang tertarik untuk mengeksplor budaya di Indonesia. Betul, karena budaya Indonesia itu sangat banyak ya teman-teman. Nah, Sobat Budaya, itu tadi obrolan kita tentang Taman Mini Indonesia Indah. Dan bagaimana cara kita bisa mengenal serta melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Pemerintah sudah menyediakan wadah seperti Taman Mini Indonesia Indah dan tugas kita sebagai generasi muda untuk tetap menjaga dan mempromosikan budaya kita. Setuju, dengan cara sederhana dengan memakai pakaian tradisional, belajar tari, dan bercerita tentang kebudayaan di Indonesia, kita sudah ikut berpartisipasi loh. Jadi jangan sampai budaya kita tuh tergerus oleh zaman ya teman-teman. Buat kalian yang punya pengalaman seru di Taman Mini atau cara unik untuk melestarikan budaya, komen atau DM kita aja ya. Itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang Taman Mini Indonesia Indah, cara pemerintah mengenalkan dan melestarikannya, serta peran penting generasi milenial dalam mempromosikan dan menjaga kelestariannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap bangga jadi bagian dari Indonesia. Dengan segala keindahan dan keberagaman budaya yang ada, Taman Mini tidak hanya menjadi tempat wisata, tapi juga simbol kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Semoga melalui berbagai upaya ini, kita semua bisa terus menjaga dan merayakan kekayaan budaya kita. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini dan sampai jumpa. Sampai jumpa.